Shalom dan selamat malam Sobat Home dimanapun teman-teman berada. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa menjumpai teman-teman semua melalui live di malam hari ini. Today message spesial untuk perayaan Sukkot. Haleluya, haleluya. Oke teman-teman semua, untuk kita Untuk kita sama-sama ketahui, untuk kita sama-sama pelajari secara bersama-sama mengenai yang namanya perayaan-perayaan Ibrani. Kemarin kita sudah merayakan namanya perayaan Yom Kippur ya teman-teman. Nah, kita saat ini berada di tanggal 15 Oktober, yang mana dalam tanggal Ibrani itu kita sekarang berada di tanggal 13 Tishrei. Besok malam, besok malam itu kita sudah masuk Erev Sukkot, malam perayaan Sukkot. Perayaan Sukkot sendiri akan dimulai dari yang namanya tanggal 17 malam hari, 17 malam hari atau 15 Tishrei, akan berlangsung sampai 20 Tishrei. 20 Tishrei itu sekitar tanggal 22 Oktober, berarti ada berapa hari itu? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sekitar 6 harian kita akan merayakan perayaan Sukkot gitu ya. Nah, setelah perayaan Sukkot ada namanya Hoshana Rabbah. Lalu ada Shemini Atzeret, lalu ada Simchat Torah gitu kan, lalu ada Bereshit. Nah teman-teman, ini sesuatu hal yang harus kita pahami ya. Di awal tahun bangsa Israel itu benar-benar mencari Tuhan sangat signifikan. Mereka mengejar Tuhan sangat-sangat, apa sih yang Tuhan sampaikan. Mereka mencoba mendapatkan apa esensinya yang Tuhan ingin nyatakan. Mereka mau kata bahwa tahun baru yang mereka alami itu, mereka nggak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. So that's why mereka itu benar-benar berfokus dan namanya Teshuvah, mendekatkan diri, berbalik, dan mereka mengevaluasi sebulan kemarin itu mereka seperti apa sih. Ya, mereka mengevaluasi mereka, betapa mereka yang sombong, mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan tuntut, dan lain-lain sebagainya, sampai kepada momen benar-benar ya mereka ngejar apa yang Tuhan inginkan dari hidup mereka. Apa yang ingin Tuhan nyatakan di tahun yang baru itu, lalu mereka kejar lagi yang namanya adalah apa yang disebut dengan pendamaian. Mereka mencoba mengingatkan diri mereka ada pendamaian loh. Mereka mau katakan bahwa diri mereka itu nggak akan bisa mencapai apa yang Tuhan siapkan bagi mereka, atau mengetahui rahasia yang ingin Tuhan nyatakan pada mereka kalau mereka tidak hidup dalam pendamaian. Dan mereka butuh imam besar untuk menopang mereka. Itulah yang namanya Yom Kippur. Nah, teman-teman semua, Yom Kippur sendiri, ada kata Yom dan ada kata Kippur. Sekali lagi, Yom Kippur itu ada kata Yom dan kata Kippur. Nah, kata Yom sendiri itu artinya adalah hari. Ya, Yom itu adalah hari. Nah, Kippur sendiri itu, bermakna dari kata dasarnya adalah kapar. Kapar itu artinya menutupi, menyelubungi, menebus, merekonsiliasi, mendamaikan. Jadi Yom Kippur itu bermakna adalah hari di mana ada penutupan, penyelubungan, penebusan, rekonsiliasi, dan mendamaikan. Nah, salah satu makna yang gak akan pernah hilang dari kata Kippur dan kapar ini adalah namanya cover. Dari kata cover. Cover itu artinya adalah tebusan atau harga dan nyawa. Ya. Dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi gak ada satu orang pun yang bisa menebus diri manusia yang telah berbuat dosa dan harusnya telah kehilangan kemuliaan Allah dan harusnya dalam masuk neraka yang kekal. Gak ada satu pun yang bisa menebus. Oleh karena itu dari awal setiap penciptaan Tuhan sudah merencanakan bahwa Yesus Sang Firman itu akan turun, langsung dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria itu untuk menjadi bagian yang menebus, mengganti harga nyawa. Itulah makanya kenapa ada perayaan Yom Kippur. Nah, ketika kita mau bicara perayaan Yom Kippur ini ada satu peristiwa yang menarik teman-teman. Kita bisa menemukan dalam Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal yang ke-16 kita bisa lihat dari ayat 1 terus sampai ayat 30-an. Imamat 16 ayat 1 sampai ayat 34. Nah,
Di sini itu adalah sebuah kisah di mana Harun harus kehilangan dua anaknya. Harun harus kehilangan dua anaknya. Kenapa harus kehilangan dua anaknya? Dua anak ini meninggal karena dia melakukan kesalahan gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu yuk Imamat pasal 16. Oke. Imamat pasal 16 sendiri ini ngomongin tentang anaknya Harun yang sudah meninggal ya, teman-teman ya. Tapi kapan peristiwa anaknya meninggal? Oke, kita bisa lihat dalam Imamat pasal 10. Imamat pasal 10 ayat yang ke-1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbendaharaannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Oke, jadi dua anaknya Imam Harun, ini meninggal. Nadab dan Abihu ini meninggal karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Dan itu menjadi api yang asing di hadapan Tuhan. So, teman-teman, kalau di kalangan-kalangan karismatik, saya ingat banget ketika saya masih sekolah ada istilahnya api asing, the strange fire, ya. The strange fire. Banyak yang bilang strange fire ini ngomongin tentang kuasa gelap. Ya. Tapi kalau kita lihat ayat ini bukan ngomongin kuasa gelap ya. Api asing. Api asing itu ternyata ketika seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak diperintahkan Tuhan, itulah api asing. Dan Tuhan tidak suka dengan hal itu. Makanya kita bisa lihat dari ayat yang ketiga. Dikatakan begini, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepunyaanku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Oke. Kita mesti lihat di sini. Ternyata gak semua orang itu akan bisa bergaul karib dengan Tuhan. Gak semua orang itu akan bisa mendapatkan pernyataan kekudusannya Tuhan. Ya. Dan gak semua orang itu akan dapat diperlihatkan kemuliaannya Tuhan. Tidak semua orang, teman-teman. Jadi orang-orang yang memang Tuhan pilihlah yang akan melihatnya. Jadi Yom Kippur itu terkait dengan hal ini. Oke. Yom Kippur itu terkait dengan hal ini. Ya. Terus kalau kita perhatikan lagi, lanjut ke ayat yang ke-7. Janganlah kamu pergi di depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Ayat yang ke-10, ayat 8 dan yang ke-9 itu aturan yang Tuhan berikan kepada Harun sebagai imam. Oke. Lalu ayat yang ke-10, terus juga ayat yang ke-11, ayat yang 11 dengan gamblang imam terus mengajar segala ketetapan yang difirmankan Tuhan. Lalu lari lagi ke ayat 12 tentang Musa berkata kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar tentang anak-anak Harun yang tinggal. Oke. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka kerjakan di sana? Oke. Dan ayat 13 aturan, ayat 14 aturan, ayat 15 juga aturan gitu kan. Terus, nah ini yang kita harus perhatikan ayat 16. Musa dengan mencari dan teliti kambing jantan pengkorban penghapusan dosa. Ternyata kambing itu sudah dibakar habis sama Eleazar dan Itamar. Makanya diomelilah mereka oleh Musa, ya. Terus ayat yang ke-17 ya masih klarifikasi soal itu. Terus dikatakan begini, supaya kamu menganggap kesalahan umat itu mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan. Jadi imam bertanggung jawab untuk membawa perdamaian di hadapan Tuhan. So di Yom Kippur ini posisi imam ini mau dikembalikan esensinya. Kenapa posisi imam harus dikembalikan esensinya? Karena tadi yang ada dikatakan dalam ayat yang ketiga. Pada orang yang karib kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi bagaimana seseorang itu yang seseorang yang bisa bergaul karib dengan Tuhan akan mendapatkan pernyataan kekudusannya Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang disaksikan satu bangsa.
Dan ini akan terjadi ketika seseorang itu mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Mendapatkan bagaimana namanya pendamaian. That's why Paulus menuliskan, dan penulis kitab Ibrani menuliskan, karena darah Kristus itulah yang menebus hidup kita. Darah Kristus itu yang mengampuni kita. Darah Kristus itulah yang merupakan percikan darah, pengganti korban penghapus dosa tadi. Dan itu berlaku kekal, sekali untuk selamanya. Nah, kalau yang nama zaman dulu hanya dengan darah hewan dan itu tidak bersifat kekal, tapi darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, dia bersifat kekal. Jadi teman-teman, semerah seperti apapun dosamu, karena darah Kristus kita diampuni. Karena darah Kristus kita dilayakkan, karena darah Kristus kita damaikan, karena darah Kristus kita dibenarkan. Dan kita bisa masuk ke satu tahap yang lebih dalam. Hidup dalam pendamaian Tuhan untuk membuat kita apa? Untuk kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan ini sudah mulai masuk ke dalam makna Sukot. Kini sudah mulai masuk ke dalam makna Sukot. Bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa Sukot berkaitan dengan bergaul karib dengan Tuhan? Nah, mari kita lihat dahulu tentang hukum mengenai perayaan Sukot. Ya, mari kita lihat dahulu hukum tentang perayaan Sukot. Sebentar ya. Oke, perayaan Sukot ini adalah perayaan Pondok Daun, ya, dikenal dengan The Feast of Booths. Kita bisa lihat yang pertama aturannya dicatat dalam Bilangan 29 ayat 12 sampai ayat yang ke Wih, ini panjang sekali. Haleluya. Sampai ayat yang ke-40. Oke, perayaan Pondok Daun, perayaan tenda, the booth. Oke. Dia kata nih, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan pekerjaan yang berat. Jangan haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Perayaan Pondok Daun, perayaan Sukot dirayakan 7 hari. Artinya dalam 1 minggu full itu perayaan semua. Perayaan Sukot mereka itu libur panjang orang Israel. Oke. Ayat 13. Pada hari itu haruslah kamu mempersembahkan korban sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Guys, kita coba hitung-hitungan yuk secara ekonomi. Kalau dikatakan tadi korbannya itu untuk kita butuh korbannya untuk yang menyenangkan hati Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda. Let's say 1 ekor lembu harganya adalah 25 juta. Oke. Ada, sebentar ya, saya buka kalkulator dulu. Oke. Tadi ada dikatakan 13 ekor lembu jantan muda. Ada 13. Oke. Tadi saya sampaikan harga satu lembu itu sekitar 25 juta, let's say. 25 juta. Oke, itu saja sudah 325 juta, guys. Sedih kan? Sedih. 325 juta. Oke, kita hitung lagi. Terus dikatakan dibutuhkan lagi yang namanya adalah 2 ekor domba jantan. Let's say 1 ekor domba jantannya yang bagus itu adalah 4,5 juta. Terus let's say 5 juta lah buletin. 2 ekor berarti 10 juta. Berarti 325 juta ditambah 10 juta. $335 juta, teman-teman semua. Ditambah, dikatakan lagi 14 ekor domba berumur setahun. Let's say, anak domba berumur setahun atau bibit domba yang paling bagus harganya adalah 2 juta. Ya, kemahalan lah, 1 juta aja. Dikatakan ada 14 ekor. 14 kalikan 1 juta, jadi 14 juta. Terus dikatakan semuanya haruslah tidak bercela, jadi harus yang terbaik, ya. Haruslah yang terbaik. Ini kalau kita totalkan teman-teman, untuk hewan kurbannya aja 349 juta.
Dalam 1 tahun untuk perayaan ini doang 349 juta. Belum sama belakangnya loh. Ini baru korban api-apian loh guys. Kalau sama dikatakan lagi ayat 14 juga korban sajian. Tepung yang terbaik diolah dengan minyak yakni 3/10 eva. 3/10. Oke, ada 3 dan 1/10 di sana. Eva. Untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu. 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu. Jadi ada 3/10 dan 2/10. Kenapa 3? Kenapa 2? Dan kenapa 1/10? Semua ada artinya teman-teman semua. Oke. Lalu ayat 15 dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Ada 1/10 eva. Oke. Lalu ayat 16 dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya dan korban curahannya. Berarti kalau ada seekor kambing jantan itu berarti 5 juta. Oke. Ya, let's say tadi beli minyak, beli tepung gitu ya. Itu let's say, ya bentar, ini tanpa minyak dan tepungnya. Itu 354 juta. Kalau ditambahkan dengan minyak dan lain-lain, let's say yang the best itu adalah 20 juta. 374 juta teman-teman semua. Oke, ini baru hari pertama. Baru hari pertama. Belum lagi hari kedua di ayat 17-nya. Pada hari kedua 12 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Hari kedua juga ada korban lagi. Guys, can you imagine? Terus kalau kalian lihat lagi di ayat 18. Serta korban sajian dan korban curahannya yakni untuk lembu-lembu jantan dan untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Ayat 19. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dan segala korban sajiannya dan korban curahannya. Ayat 20. Dan pada hari ketiga 12. Ada hari ketiga juga harus ada korban loh guys. 11 ekor lembu jantan, 2 ekor lembu domba jantan, 14 domba berumur setahun yang tidak bercela. Ada korban lagi. Oke. Lalu ayat 21. Dia tanda dia korban sajiannya juga dan korban curahan gitu untuk lembu dan untuk domba segala macam ya. Lalu ayat 22. Seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Jadi ketiga juga harus korban penghapus dosa lagi dan korban sesuai dengan korban bakaran. Lalu ayat 23. Pada hari yang keempat 10 ekor, 2 ekor, 14 ekor. Ada lagi teman-teman. Jadi ini bisa habis berapa M? Kebayang habisnya berapa M ini teman-teman? Untuk 7 hari. 7 hari selalu harus ada korban yang gak stop loh. Sadis kan teman-teman. Oke. Lalu kalau kalian perhatikan lagi dikatakan gini. Pada ayat yang ke-40-nya langsung bentar. Nah, ayat yang ketiga, pada hari ke-8 harus kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Jadi di hari ke-8 mereka itu harus ada perayaan Sukkot namanya. Dan itu ada aturannya lagi teman-teman. Oke, sampai 30 lalu berbicara Musa pada Musa segala sesuatu yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Jadi ini ditetapkan dan langsung disampaikan. Guys, ternyata perayaan Sukkot ini adalah perayaan yang juga dengan korban, ya. Perayaan yang juga ada korban. Kok bisa? How come? Bukannya sudah ada Yom Kippur, kok tiba-tiba di perayaan tenda juga ada perayaan korban? Jadi teman-teman kalau kita perhatikan, ternyata perayaan Sukkot ini tidak beda jauh dari Yom Kippur. Cuma bedanya kalau perayaan Yom Kippur itu mereka menekankan tentang bagaimana meningkatkan perjanjian dan adanya darah pendamaian. Di perayaan Sukkot ini, mereka itu harus benar sangat kudus. Biar mereka bisa satu tenda dengan Tuhan. Jadi orang Israel itu kalau perayaan Sukkot itu mereka membangun tenda di rumahnya. Ada 3 tenda yang mereka bangun. Dipercaya satu untuk Abraham, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. 3 tenda. Terus mereka megang lemon sama daun palem. Ada buah lemon.
Perayaan Sukkot identik dengan lemon. The fresh lemonade is yummy, right guys? Oke. Jadi perayaan Sukkot ini benar-benar suatu perayaan yang mahal harganya. That's why dikatakan darah Kristus itu sangatlah mahal bagi setiap kita. Karena darah Kristus ini menggantikan korban pada perayaan Sukkot. Haleluya. Guys, kalau tidak amsyong, gimana enggak? Hari pertama aja udah hampir 400 juta. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ketujuh. Total-totalnya berapa M harus dikeluarkan? Kalau nggak ada duit gimana? So, that's why kenapa Tuhan Yesus, dia tahu dari awal. Manusia tidak mungkin bisa fulfill ini sendirian. Oleh karena itu dia mengambil rupa manusia turun. Menjadi sama seperti kita. Dan dia taat sampai mati. Yang membedakan apa? Dia tidak berbuat dosa. Tapi dia dicobai. Masalahnya kita manusia, kita berbuat dosa saat dicobai. Betul? Pasti dia bilang kilaf. Betul? Alasannya selalu kilaf gitu ya. So, kita harus menangkap ini baik-baik teman-teman semua. Ini perayaan Sukkot bukan perayaan yang main-main. Perayaan Sukkot dan perayaan Yom Kippur tidak pernah bisa terpisahkan. Kenapa? Karena mereka identik bagaimana sama-sama bicara tentang darah. Sama-sama berbicara tentang korban. Tapi bedanya Yom Kippur berbicara dia didamaikan untuk dia kembali seperti esensinya. Sehingga dia siap menerima pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Tapi di perayaan Sukkot, bagaimana juga ada ngomongin korban, ada ngomongin bagaimana mereka mencari Tuhan. Tapi di perayaan Sukkot ini mereka sesungguhnya mengenali bahwa dengan korban itu mereka menjadi kudus, sehingga mereka bisa bersama dengan Allah yang kudus. Ketika mereka bersama dengan Allah yang kudus, kekudusan Tuhan itu melingkupi mereka dan kemuliaan Tuhan melingkupi mereka. Jadi perayaan Sukkot ini adalah perayaan di mana orang Israel itu menyiapkan dirinya untuk menjadi satu dengan Allah. So Sukkot dengan gampangnya berbicara tentang kamu adalah bait Allah, di mana Allah mau bernaung di dalam diri kamu, menyatakan kemuliaannya. Ada amin teman-teman? Inilah Sukkot. So, mari teman-teman dari malam hari ini yang adalah ya hari yang masih biasa ya, tapi mereka menyiapkan diri untuk masuk kepada Sukkot. Dan besok adalah Erev Sukkot. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mengerti bahwa ternyata Tuhan tidak pernah bermain-main. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan setiap perayaan. Di mana kita mengerti pada saat Teshuvah, mereka harus tahu mereka itu harus kembali kepada esensi. Sebelum mereka masuk kepada Roh Hashanah, menerima pewahyuan, menerima pengenalan dan jalan-jalan, mereka bertobat lewat Teshuvah, lalu Roh Hashanah, lalu masuk ke Yom Kippur, dan kemudian Sukkot. So, Tuhan tidak pernah bermain-main dalam agendanya. Dan setiap agendanya Tuhan, dia menyatakan isi hatinya, dia menyatakan betapa dia Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi. So, teman-teman, mari siapkan hatimu di perayaan Sukkot ini. Kenali lebih dalam bahwa ada darah Yesus, darah yang mahal. Oke, ada ayat ya kok. Bentar ya. Sebentar saya carikan. Oke, 1 Petrus 1 ayat 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin teman-teman. Kemudian Petrus juga menuliskan dalam ayat yang ke-20-nya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu dia baru menyatakan diri pada zaman akhir.
Jadi dia dari awal penciptaan sudah melihat jauh ke depan. Makanya di ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi teman-teman, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya darah Kristus ini yang telah direncanakan oleh Allah untuk membuat kita orang-orang di akhir zaman ini untuk bisa dilahirkan kembali. To be reborn. Reborn dari benih yang fana, benih yang penuh dengan dosa, benih yang penuh dengan kutuk-kutukan, dirubah oleh firman Allah untuk mengalami kehidupan dan kekekalan. Karena itulah betapa penting firman Allah bagi hidup kita. So Yom Kippur dan juga Sukkot sama-sama berbicara tentang darah yang mahal yang gak pernah bisa dibeli. Tadi kita udah itu, Sukkot biayanya miliaran guys. 7 hari perayaan Sukkot, 1M, 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 7M. Kira-kira begitu. Dari mana? Bersyukur Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus gak datang guys, ngeluarin duit berember-ember. So, mari jangan kita sia-siakan darah Kristus. Darah Kristus dia mengubah hidupmu dan hidupku. Darah Kristus ini, dia tidak bisa bekerja dan maksimal kalau kita tidak hidup oleh firman Allah. Kita tidak merenungkan firman Allah, kita tidak makan firman Allah, kita tidak mengingat firman Allah, kita tidak memperkata firman Allah, dan kita tidak melakukan firman Allah. Itu semua akan menjadi api yang asing. Sehingga itu yang dialami oleh 2 anaknya, Imam Harun, yang mati karena mereka melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. So Sukkot berbicara bagaimana kita mengerti kedalaman hati Tuhan, bagaimana kita mengerti kekudusannya Tuhan, bagaimana kita mengerti yang namanya kemuliaannya Allah yang ingin dipancarkan dalam hidupmu dan hidupku. Karena darah yang mahal, darah Kristus itulah yang membuat hidupmu dan hidupku bisa dilahirkan kembali dan mengalami metanoia, mengalami yang namanya kelahiran kembali yang mengubahkan benih di dalam hidupmu. Benih yang fana menjadi tidak fana. Karena ada firman Allah. So, mari guys, selama masa-masa persiapan untuk perayaan Sukkot, tinggal hari ini dan besok. Besok udah Erev Sukkot. Dan lusanya sudah Sukkot selama 7 hari. So, mari kita siapkan hati kita dengan sangat-sangat spesial, dengan sangat-sangat kusyuk, dengan penuh kesadaran penuh bahwa hidup di luar darah Kristus sia-sia. Bahwa hidup di luar firman Allah sia-sia. Maka firman Tuhan berkata, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ya kan? Jadi tanpa firman Allah, jalan hidupmu akan gelap. Tanpa firman Allah, jalan hidupmu berbatu-batu. Tanpa firman Allah, kamu gak bisa tahu arah hidupmu. Kamu gak akan dapatkan penyingkapan. Kamu gak akan dapatkan pewahyuan. Hebet dan emet yang ada di pada bagian PH ini diberikan oleh Tuhan untuk orang. Oke guys, mohon maaf ada gangguan teknis. Haleluya. Ada serangan tiba-tiba yang membuat live-nya jadi boom, stuck, freezing. Oke, haleluya, haleluya. Ini betapa tanda pentingnya message tentang Sukkot yang disampaikan barusan. Sekali lagi ulang, hebet dan emet ini sangat penting. Untuk mengalami hebet dan hemet ini, kita perlu yang namanya mengerti Yom Kippur dan kedalaman dari Sukkot.
So mari tangkap ini baik-baik setiap kalian. Mari hidupi baik-baik di makna perayaan Sukot ini. Karena dengan ini kita melakukan dengan penuh hati yang haus dan rindu seperti bangsa Israel. Sehingga kita mengalami terobosan demi terobosan. Kita bisa mengalami yang namanya suatu kegairahan dalam hidup kita. Untuk kita berjalan tepat di dalam relnya Tuhan. Dan mencapai garis akhir kita sesuai dengan kitab kehidupannya kita. Amin teman-teman. Haleluya guys. So, itu semua yang saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Di malam pada tanggal 13 Tishrei. Tentang namanya adalah persiapan kita masuk pada Sukot. Dan tadi saya sempat singgung sedikit tentang Yom Kippur ya. Dan arti Yom Kippur dari Yom dan Kippur. So, Yom Tov bagi teman-teman semua. Yom adalah hari, Tov adalah baik. Jadi hari yang baik bagi teman-teman semua. Yom Tov. Oke? Dan saya dekretkan dan deklarasi bagi setiap teman-teman semua. Bahwa kalian semakin mengerti dan semakin mencintai dari Kristus, dan kalian semakin hidup dalam darah Kristus. Dan saya dekretkan dan deklarasikan di dalam hidupmu setiap benih yang fana berubah jadi benih yang tidak fana oleh firman Allah. Dan dalam hidupmu kamu semakin haus dan lapar firman Allah, semakin mencari Tuhan, dan semakin kalian tergila-gila dengan firman Allah, semakin merenungkan firman Allah, semakin hidup dalam firman Allah, semakin memperkatakan firman Allah, semakin kalian melakukan firman Allah penuh dengan ketaatan dan ketajaman. Saya dekretkan dan deklarasikan bahwa hidupmu akan berjalan sesuai dengan garis yang Tuhan tetapkan atas hidupmu. Dan pastinya teman-teman semua adalah saya akan melepaskan berkat keimaman. Oke. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang namanya berkat imam yang Tuhan siapkan bagi setiap kita untuk menerimanya. Oke. Karena berkat imam ini sangat penting bagi setiap kita. Ya. Kalau kita mengerti arti itu powerful, teman-teman ya. Powerful, sangat-sangat powerful. Oke. So kita menyiapkan hati kita sebelum menerima berkat imam, dan kita mau katakan bahwa dengan berkat imam inilah kita akan mengerti dan semakin bisa berjalan dan tepat sasaran. Oke. Yevareha Adonai vayismereha, Adonai panaf eleha fihuneha. Yisha Adonai panaf eleha vayashim leha shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach terjadi atas hidupmu bahwa kamu akan jadi naik dan bukan turun, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, bahwa kamu akan melihat kebaikan dan kemanisan Tuhan dalam hidupmu. Dan di dalam momen perayaan Sukot ini, saya deklarasikan kalian akan semakin melihat kuasa darah Yesus semakin terjadi dalam hidup kalian, dan membuat kalian semakin terkagum dengan kuasa darah Yesus. Dan pastinya ada kesegaran yang baru dalam hidup kalian. Seperti lemon yang memberikan kesegaran dan menghancurkan lemak-lemak jahat, menghancurkan apa yang tidak benar, dan menghancurkan bakteri dan lain-lain. So, terjadi atas hidup kalian, setiap pintu gerbang kalian terbuka, dan kalian akan mulai melihat the window of heaven yang terbuka itu, dan kalian akan menikmatinya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Oke semuanya, teman-teman semua, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. God bless you all, bye-bye.